Halo, ketemu lagi dengan teman-teman. Dan kali ini teman-teman mau bus trip. Jadi mau naik bis, perjalanan balik mau ke Jakarta guys. Ini teman-teman start dari kota Salatiga, tepatnya ke Terminal Tingkir. Ini adalah Terminal Tingkir yang beberapa bulan lalu baru selesai direnovasi dan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden. Kelihatan keren sih bentuk-bentuknya ya. Dan kesan pertama waktu teman-teman masuk ke sini bersih sih guys, bersih. Dan ini teman-teman datang kurang lebih nih pukul 8 pagi guys. Hari ini teman-teman akan jalan ke Jakarta naik bis ding, bukan jalan. Pakai armadanya bus Rosalia Indah. Dan teman-teman ambil yang kelas yang first class, itu kelas tertingginya Rosalia Indah yang untuk jurusan Solo Jakarta guys. Teman-teman udah punya tiketnya, cuman kali ini kita harus check in dulu. Jadi ini pagi teman-teman datang ke agennya, kemudian check in. Biasanya nanti akan diganti oleh tiket pemberangkatan guys. Tadi ada lift, cuman liftnya kayaknya lagi perbaikan, jadi teman-teman lewat tangga. Tuh, sehamparan pemandangan yang kita lihat bersih semua ya guys ya, nggak kelihatan ada sampah. Jadi ini malah kayak apa ya, kayak ini ya, kalau di Jakarta tuh kayak ITC itu guys, bersih kios-kios. Cuman kayak malah lebih bersihan ini. Oke, tuh jam segini aja udah ada yang office boy yang bersihin guys, keren. Oke, kita check in dulu di agennya Rosalia Indah. First impression, bapaknya sih cekatan ya guys. Jadi begitu datang langsung dilayani, walaupun tadi kelihatan bapaknya lagi ada kerjaan sebetulnya. Ini langsung dilayani, kemudian teman-teman juga bisa langsung jalan habis ini. Sekedar informasi, teman-teman pagi ini naik yang Rosalia Indah yang double decker guys. Jadi ada 3 kelas di double decker itu. Yang pertama adalah first class, itu yang sleeper. Kemudian ada yang super top, itu juga ada di bagian deck yang bawah. Kemudian yang di atas itu yang eksekutif plus. Nah, seperti apa nanti bentuknya, review isinya bisnya kita lihat nanti ya. Ini kita masih sedikit nge-review. Ini terminalnya beneran bersih sih guys. Ada playground juga. Enak ya kalau kalian datang ke terminal yang termaintain dengan baik, bersih kayak gini. Ini layak diberi penghargaan sih guys. Ini ratingnya harusnya bagus. Kemudian ini toilet, bagus sih, bersih sih. Ada yang bagian ngepel, ada yang bagian itu polish. Di poles terus nih pagi-pagi nih, keren. Sudah ada bis lain yang juga sedang pemberangkatan guys. Relatif masih sepi pemberangkatan pagi ini. Oke teman-teman, duduk dulu di sini nunggu bisnya datang. Harusnya secara jadwal itu jam 8.30 bisnya datang dan jalan berangkat dari terminal ini. Ya, dan itu bisnya yang harusnya teman-teman pakai ya. Tuh, kalau secara first impression bisnya ya, Rosalia Indah itu keren-keren loh. Bisnya itu kinclong guys. Memang armadanya armada yang masih baru-baru. Jadi ini salah satu poin plusnya. Kalian naik armada Rosalia Indah itu bisnya tuh kinclong-kinclong guys. Dan ini bukan bis yang keluaran lama atau sasis atau bis lama yang di karoseriin ulang. Ini karoserinya double decker, kelihatan ini keluaran baru guys. Jadi poin plusnya adalah kalian kalau naik ini naik bis yang memang keluaran baru guys. Oke, kita masuk. Teman-teman mau lihat dulu ya. Ini yang di atas itu yang eksekutif plus. Formasinya 22 guys. Dan ada sandaran kaki. Kemudian kita turun. Ini yang di bawah, di belakangnya first class ini yang super top. Jadi formasi 1-2. Dan ada sandaran kaki. Plus ada multimedia guys. Kemudian yang 2 seat ini adalah yang first class, yang sleeper. Teman-teman duduk dulu. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channelnya teman-teman, aktifkan notifikasi, jangan lupa klik and share. Thank you. Kita lanjut sekarang.
Sambil teman-teman beres-beres tempat untuk siap duduk, kalian juga tadi teman-teman udah bilang kalau di bis yang double decker ini ada 3 kelas guys. Dan ini teman-teman ambil yang kelas sleeper, harganya itu 525.000 guys. Kemudian kalau ada yang super top itu di belakangnya, first class itu yang tadi formasi 1-2 itu super top, harganya 400.000 per kursi. Kemudian eksekutif plus yang tadi di lantai atas di deck 2 itu 295.000. Dan itu secara pasti nantinya fasilitasnya juga pasti beda-beda guys. Yang udah pasti sama adalah toiletnya. Jadi toiletnya barengan tadi yang di dekat pintu masuk itu toilet untuk semua. Kemudian seperti lampu baca yang di atas, kemudian di situ ada port USB untuk charging, kemudian ada juga AC, itu juga pasti sama guys. Oke, ini sekarang mengatur posisi duduk. Kurang lebih ini kordennya di sini bisa ditutup. Nah, kalau di first class ini dikasih gorden, jadi kalian bisa enak, nggak terlalu silau, dan ya lumayan lah untuk privasi. Nah, secara kursi yang bedain adalah tentu yang first class ini sleeper guys, jadi kalian bisa rebahan selonjoran. Tapi untuk yang super top maupun yang executive plus itu modelnya sebetulnya sama, cuman mungkin yang super top lebih lebar lah. Makanya formasinya bisa 1-2, sementara executive plus yang di atas itu formasinya 2-2. Jadi satu baris itu ada 4 kursi. Tapi fiturnya seperti sandaran kaki, kemudian yang di atas, sama bedanya super top nanti juga ada multimedia, ada TV di depannya. TV-nya kayak apa? Di first class juga ada sih, jadi nanti teman-teman juga bisa spill ke kalian. Yang penting itu adalah isinya apa aja guys. Kalau masalah TV, biasanya mobil-mobil juga banyak TV-nya dan jarang diputar juga kan. Oke, ini posisi kalau buat sandaran ini masih default ya guys, belum teman-teman atur naik turunnya. Jadi posisinya sih buat sandaran duduk nyantai enak sih. Kemudian secara ruangan ini sebetulnya lumayan sih buat sendirian. Oh, ini petugasnya datang nih. Bentar ya, teman-teman harus pilih makanan. Nah, kalau di first class kita dapat salah satu privilege-nya adalah boleh pilih makanan, ordernya itu dari sini guys. Ini bedanya, yang di sebelah kanan itu untuk first class, di sebelah kiri untuk super top guys. Jadi kita bisa milih, menunya tentu beda ya guys antara yang di sebelah kanan sama kiri. First class kelihatan lebih, ya variasinya lebih menarik lah. Kemudian super top juga variasinya banyak, cuman ya tidak semenarik yang first class. Yang executive plus gimana? Executive plus nggak bisa milih di sini guys, jadi nanti datang di restorannya ya prasmanan tinggal pilih mau ambil yang mana. Teman order yang chicken stick black pepper sauce, dan itu nanti makannya kalau ini rute ke arah Jakarta, makanya nanti di rest area Pemalang, di rest area Rosin guys. Keren ya, Rosalia Indah itu bahkan sampai punya rest area sendiri guys, rest area Rosin namanya. Buat kalian yang sering berpergian lewat tol Trans Jawa, pasti kalian familiar ada rest area gede di area Pemalang, dan itu ternyata dominan isinya adalah Rosalia Indah semua guys. BTW first impression ke staff yang teman-teman temui, mulai dari tadi yang di bagian agen, kemudian yang bapak yang tadi pramugara ya namanya, yang bantu menyajikan, itu mereka semua ramah. Oke, kita mulai, kita lihat ada apa aja nih guys di bangku ini. Pertama dapat seat belt. Walaupun ini sleeper tapi tetap dapat seat belt, jadi itu untuk keamanan. Kedua, legroomnya the one tingginya kurang lebih 180, dan ini masih ada space guys. Kemudian di depan itu ada multimedia, kemudian di sebelah kanannya itu ada kantong, itu bisa untuk tempat sampah, atau beberapa orang juga kadang buat nyimpan sepatu. Jadi terserah kalian mau pakainya gimana. Kita cek yuk multimedia isinya apa aja. Teman-teman coba kameranya deketin dulu ya. Oke, ini yang video. Wah, kebanyakan isinya kompro itu berarti company profile guys. Tuh kan, isinya company profile tentang Rosalia. Kalau dipikir-pikir ya,
Ini multimedia tapi isinya company profile ya. Jadi tidak sesuai dengan tujuannya ya guys. Sebetulnya kalau bagi penumpang yang berharap itu banyak yang entertainment, hiburan. Memang sih di sini ada film, kemudian ada musik, cuman bisa dibilang mungkin hanya 30% lah dari total file yang ada di multimedia ini guys. Idealnya sih mungkin ya paling enggak tuh bisa live stream, itu terlalu keren sih. Mungkin paling enggak bisa TV lokal lah. Jadi biar siarannya itu selalu terupdate guys. Kalau ini kan kayak film-film yang diinstal, yang di filenya di copy ke dalam multimedianya. But it's okay, at least multimedia itu nilai plus walaupun isinya belum sesuai ekspektasi ya. Kemudian berikutnya di musik nggak ada isinya guys. Di sini ada game, jadi kalian juga bisa main game. Tapi ya jujur sih, main game sambil bisnya jalan itu rada susah, karena kan kita gerak-gerak goyang-goyang, apalagi buat mata jadi siwer kan guys. Dalam kondisi goyang-goyang kalian harus tarik, harus slice, harus drag ya. Coba ini tuh kan jadi nggak akurat. Karena apa? Karena emang dalam bis jalan kita goyang-goyang. Paling nggak kalian bisa main game ini dalam kondisi bis yang lagi berhenti guys. Misalnya nanti lagi berhenti habis di tempat makan sambil nunggu penumpang lain naik. Cuman ya itu waktunya pendek. Kebanyakan waktu kalian akan berada di sini dalam perjalanan kondisi yang sedikit goyang-goyang lah. Bagian picture isinya juga foto-fotonya Rosalia Indah juga guys. Jadi di sini multimedia kebanyakan iklannya tentang Rosalia Indah. Kita balik lagi ke bagian media. Nah, di media semoga di sini ada lagu sih. Coba di sini ada sih beberapa lagu sih, walaupun nggak banyak. Oke, ini salah satu lagu yang mungkin bisa menemani buat kaum-kaum yang familiar dengan Backstreet Boys, Westlife, MLTR ya, berbahagialah kalian. Nggak ada K-pop guys di sini guys, jangan harap. BTW suara speakernya keluar dari area sini guys, dan ini sebelahnya ada lampu LED, tapi kalau siang kan nggak dinyalain ya. Jadi lumayan rapi sih bagian atasnya. Kemudian untuk masalah display pemandangan keluar sih enak, lebar. Jadi kalau kalian mau lihat pemandangan. Nah, untuk pengaturan volume bisa dari sini di kursi, gedein, kecilin. Jadi kalian punya speaker kayak speaker personal di area deket situ guys. Jangan kenceng-kenceng ya, nanti ngeganggu tetangga lain. Selanjutnya di sini juga ada cup holder. Ini minuman air mineral juga tadi dapat guys. Kemudian di sandaran tangan ini ada port USB, bisa untuk ngecas. Itu di depan ada emblemnya Rosalia Indah. Kemudian ini untuk reclining seatnya, untuk naik turun. Ini teman-teman nggak tahu sih, kirain speaker cuman kayaknya bukan. Kemudian ini kursinya juga di bagian sandaran tangan bisa dibuka, di dalamnya ada meja portable guys, khas kalau di reclining seat, kayak misalnya kalian di kereta, di pesawat gitu kan ada nih. Dicobain ntar aja. Kemudian selanjutnya di sini dapat selimut guys, selimutnya tebel. Cuman menurut teman-teman kayaknya belum perlu, nggak dipakai dulu. Kemudian juga dapat guling, gulingnya sih enak. Kemudian selain guling juga dapat bantal. Nah, bantalnya ini juga enak kok. Semuanya ada logonya Rosalia Indah. Secara leadernya, kursinya ini dari kulit. Kemudian jahitannya juga bagus, motifnya bagus sih, kayak mobil-mobil sport ya. Kalau yang biasanya nuansanya aksennya hitam dan merah. Kemudian ini trim di sebelah kursi di dekatnya cup holder. Kemudian di dinding panelnya itu nuansanya kayu. Di sini ini bukan soft touch sih kalau yang ini, tapi di pinggirnya kelihatan rapi kok. Kemudian yang di sebelah sini ini biasa sih. Oke, kurang lebih itu guys. Di bagian atas ini panel-panelnya sih masih rapi ya, namanya juga bisnya. Kayaknya bisnya baru setahun ya, setahun lah ini. Kemudian di sini juga masih kinclong, belum ada yang terkelupas, jadi masih terawat dengan baik sih.
Sekarang teman-teman mau cobain reclining seatnya nih, sejauh mana kita bisa rebahan. Ini pertama duduk dulu guys. Jujur kalau buat duduk nggak enak nih, kepala udah nabrak nih guys. Dengan tinggi 180 kayaknya nggak cocok kalian duduk di tempat yang sleeper. Jadi desainnya sleeper ini adalah untuk semi rebahan guys. Ini yang mungkin teman-teman kurang enaknya dalam posisi duduk ya. Padahal dalam perjalanan kan kita nggak selamanya rebahan. Kita juga kadang pengen duduk, pengen lihat pemandangan. Nah, cuman untuk posisi duduk itu kurang memadai bagi kalian yang tingginya kayak teman-teman di 180-an. Kemudian kalau posisi tiduran segini guys, posisinya rebahan paling mentok segini. Enaknya sih bisa selonjoran lurus sih. Jadi ini enak kalau buat tidur sih enak. Kalian misalnya perjalanan malam naik sleeper ini enak guys. Karena malam kan dominasinya kita bakal tidur ya. Kemudian di atas kepala kita ada dua panel AC, cuman jaraknya kok rada nanggung ya. Satu terlalu depan, satunya terlalu belakang guys. Di situ juga ada lampu baca, kemudian panel AC ada port USB. Ini sih kalau menurut Dawanwan secara posisi tanggung sih guys. Oke, sekarang kita coba keluarin mejanya. Kalau keluarin mejanya main berat nih. Ini ada cantolan, ada pegangan. Jadi kalian bisa angkat dari talinya, pegangan. Cuman memang rada berat. Artinya ini masih bagus guys. Kalau udah lama itu biasanya kendor dan dilepas langsung jatuh glak gitu. Jadi ini masih oke. Kemudian masih enak ya. Jadi waktu diangkat itu gerakannya juga masih kaku. Jadi masih bagus. Mejanya juga masih bagus. Oke, sekarang coba mejanya dibalikin dulu. Kita mau ngetes chargernya guys. Ntar ini dibalikin, jatuh nggak? Kalau oh ini masih mantap nih. Jadi masih kenceng guys. Biasanya kalau udah jelek itu begitu dimiringin dikit langsung dia jatuh sendiri. Sekarang teman-teman mau coba ngecas. Jadi ini pakai kabel data, colokin ke atas. Kita cas ke handphone. Kira-kira oke nggak? Bagus nggak? Soalnya di beberapa case teman-teman sempat naik bis yang ada fasilitas chargernya gitu, ternyata nggak ngecas jas. Ini colokin, oke sih, ngecas sih guys. Jadi ini bagus ya. Jadi semua electricity-nya juga nyala. Dan saat ini kita udah mendekati rest area Pemalang guys. Jadi ini sebentar lagi jamnya makan siang. Ini kurang lebih pukul 11. Lumayan lah, nggak terlalu pagi dan nggak terlalu siang. Dan kita keluar ke rest area. Nah ini adalah rest area Rosin di Pemalang guys. Tuh, di situ ada salah satu bangunan yang di situ ada tulisannya Rosin. Jadi bis-bis Rosalia Indah semua armada itu akan berhenti di sini guys. Kita turun dulu. Nah rada nggak enak sih sebenarnya turunnya itu rada merangkak guys, sleeper. Nah kita turun dan tadi info dari petugas pramugaranya. Untuk yang penumpang di first class itu nanti khusus makannya ada di ruangan VIP guys. Jadi nanti ada ruangan tersendiri khusus kalian yang naik first class, yang sleeper itu makan di ruangan VIP. Untuk yang eksekutif maupun yang super top itu makannya nanti di ruangan yang gede ini guys. Nah ini yang bagian servis makan penumpang eksekutif kelas untuk yang teman-teman yang tadi ambil di bagian dek atas. Di sini modelnya prasmanan, jadi kalian nggak bisa order dulu, tapi apa yang tersedia di sini ya prasmanan, tinggal kalian pilih mana yang kalian suka. Modelnya ya biasa kayak prasmanan pakai buffet gitu guys. Antriannya lumayan panjang karena biasanya satu bis datang itu biasanya langsung antri. Teman-teman mau ke toilet dulu, habis itu baru nanti menuju ke ruangan VIP.
Nah, selesai dari toilet, ternyata udah ada petugas yang nungguin guys, dan dipanggil sesuai dengan nama. Bapak dari penumpang first class ya? Iya. Jadi langsung diajak dianterin ke ruangan VIP. Jadi ini keren ya guys, secara servis bahkan kalian disebut namanya guys. Jadi ada unsur personal service-nya. Dan ini adalah ruangan VIP khusus untuk kalian yang nanti menggunakan layanan yang kelasnya first class atau yang sleeper. Di sini sudah disiapin minuman, teh. Tadi teman-teman pesannya es teh, dan juga sudah ada buah potong semangka guys. Sementara untuk makannya itu nanti diantar terpisah, jadi kondisinya tetap hangat dan fresh. Nah, makanan teman-teman udah datang nih. Jadi ini makan siang dulu, teman-teman mau makan siang. Gimana guys? Cukup mengundang selera nggak nih? Ini chicken stick barbecue sauce. Jadi kurang lebih begini guys, rasanya naik Rosalia Indah first class, makannya dapat yang pelayanan kelas atas dan terpisah dari yang lain. Jadi kayaknya emang dibedain kastanya ya guys. Oke, selesai makan teman-teman mau explore dulu keliling di gedung ini ada apa aja. Itu kelihatan ada Rosin Mart, ya model-model kayak inilah minimarket gitu. Teman-teman mau coba cari snack ah. Walaupun di tiketnya nanti untuk penumpang Rosalia Indah juga akan dapat 1 kali snack ya guys. Cuman infonya 1 kali snacknya itu nanti masih di area rest area berikutnya sih, di area Subang kalau nggak salah. Jadi tidak ada salahnya teman-teman mau cari cemilan dulu nih. Welcome to Rosin Mart. Teman-teman mau cari cemilan-cemilan yang enteng-enteng guys. Oh ya, coklat kali enak nih. Di sebelah mana? Lumayan lengkap ya, cemilan-cemilan, kemudian air mineral, kemudian kalian yang suka micin-micin. Kemudian ini ada oleh-oleh. Oh, kayaknya di sini sih deket kasir. Nah, ini dia. Kayaknya ini aja deh, beli beng-beng. Kita bayar dulu. Oh, itu bisnya teman-teman juga udah mau berangkat, udah di announce. Penumpang yang udah selesai disuruh masuk bis. Jadi kita langsung ke bis lagi guys, nggak jadi keliling-keliling yang bagian lain ya. Kita sekarang langsung naik ke bis. Wah, di sini mulai rame karena bis Rosalia yang armada yang jurusan lain juga udah mulai datang guys. Ini emang jamnya jam makan siang. Teman-teman mau balik lagi ke bis. Di luar kayaknya udah berjajar beberapa armada Rosalia Indah nih. Ada yang double decker, ada yang bukan double decker juga sih, itu di sebelah sana. By the way, kalau kalian amati, sebetulnya kursi untuk first class sleeper itu posisinya berada di atas roda depan guys. Itu sebabnya tadi teman-teman pikir-pikir kenapa untuk area space atas kepalanya itu rendah banget. Karena di bawahnya itu terbatas, di bawah ada roda, sementara di atas itu juga udah ketahan sama ketinggian untuk di dek atas. Semoga sih ke depan ada improvement ya, at least bisa ada ruangan kepala yang lebih lega lah. Ini masuknya aja rada susah. Jadi kalian bisa bayangin dapat first class dengan tiket paling mahal, tapi untuk masuk ke area sleepernya aja kita harus semi ngerangkak, dan untuk duduk posisi kepalanya kurang lega guys. Untuk kategori tiket paling mahal tapi ada kekurangannya ya, 2 hal itulah yang paling krusial menurut teman-teman. Oke, bis sudah melaju dan kembali masuk ke jalur tol Trans Jawa. Kita melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta guys. Nah, habis makan kayaknya kalau mau langsung rebahan kurang enak.
Jadi teman-teman mau coba cek email, buka-buka email ya, ibaratnya kayak kalian kalau mau kerja bentar. Nah, kita mau cek nih, kalau kita kerja pakai laptop atau pakai tab atau pakai iPad dengan konfigurasi kursi kayak gini, kira-kira enak apa enggak guys? Kita keluarin dulu mejanya. Sekarang kita ambil tabnya. Nah, kalau kalian pakai laptop kurang lebih kayak gini guys posisinya. Enak sih buat baca sih enak, cuman kalau buat ngetik kayaknya rasanya rada ketinggian dikit guys, karena mungkin posisi kursinya itu posisi rada-rada rebahan, jadi secara tangan kalau ngetik rada kurang ergonomis, tapi enak buat baca. Jadi kira-kira mungkin kalau menurut teman-teman lebih enak kalau mejanya dimasukin kali ya, kita cuman alasnya pakai bantal. Coba sebelum nanti ditutup, nah ini kalian kalau mau lihat getarannya di dalam kabin kayak apa guys, anteng guys. Suspensinya ini enak, suspensinya bagus, jadi goncangannya nggak terlalu parah. Padahal kalian tahu ya, tol di area tol Pejagan, tol Brebes, tol Tegal itu kan biasanya kalau mau pakai kendaraan biasa tuh lompat-lompat guys. Jadi ini suspensinya bagus, bisnya goyangan airnya nggak terlalu kelihatan guys. Oke, kita tutup dulu mejanya. Sekarang kita bandingkan kalau tanpa meja. Nah, meja udah ditutup. Sekarang kalau misalnya kita kerjanya pakai alasnya hanya bantal, begitu banget lebih enak sih tangannya dibandingin tadi pakai meja, rasanya rada ketinggian guys. Cuman ya kesimpulannya adalah kalian nggak bisa kerja di sini sih guys. Kalau kalian naik sleeper mendingan tidur. Oke, teman-teman tidur aja deh. Teman-teman udah kebangun dan singkat cerita kita sudah mendekati area Subang guys. Dan ini kayaknya habis ini kita bakal keluar tol nih. Nah, bisnya akan keluar tol untuk ke rest area di rumah makan Rosin yang di Subang guys. Tujuannya apa? Tujuannya ini adalah snack time. Jadi memang nanti akan dapat snack. Nah, snacknya kayak apa? Ayo ikutin terus videonya. Jaraknya dari rumah makan dan pintu exit tolnya sih nggak terlalu jauh sih guys. Jadi ini kurang lebih keluar, habis itu nanti tinggal keluar dikit itu udah sampai rumah makan Rosin. Dari pintu tol nggak jauh. Oke, kini saatnya snack time di rest area Rosin Subang. Gede banget ya guys di sini. Jadi memang Rosin ini dia memang invest untuk tempat makan, invest di armada, bener-bener niat sih bisnisnya. Karena kalau teman-teman lihat bener-bener Rosalia Indah Group ini investnya itu menggarap bisnisnya dari hulu ke hilir guys. Mungkin diawali dengan hanya bis malam, tapi kemudian segala pernak-pernik, kebutuhan supporting area pendukungnya itu juga akhirnya dipegang sendiri semua. Kalau di bis lain kan biasanya nanti makannya di rumah makan mana yang kerjasama. Nah, di Rosalia Indah ini rumah makannya punya sendiri. Kemudian pernak-pernik kayak misalnya air minum, itu konon kabarnya air minum yang dibagi itu juga produksi dari grupnya mereka sendiri.
Jadi di sini sudah beneran investasinya itu sudah, portfolio bisnisnya udah menyeluruh guys. Bagus sih, patut diacungin jempol. Jadi komitmen bisnisnya itu beneran all out. Tinggal kita tunggu aja apakah Rosalia Indah Group nanti akan investasi di jalan tol guys. Itu beneran baru end to end itu guys. Oke, kita turun dulu untuk ambil snack time. Cuman kali ini teman-teman pengen nyobain ngambil snack time, snack yang di areanya eksekutif guys. Di eksekutif bentuknya kayak apa? Kita menuju ke sana. Cuman di sini ini sudah karena siang rada panas kalau di area luar. Jadi memang bedanya kalau kalian di kelas yang first class VIP itu dapat ruangan ber-AC. Kalau yang kalian naik kelas eksekutif maupun super top itu kalian akan duduknya di ruangan gede gini guys. Dan jujur hawanya sih rada panas, apalagi siang-siang kayak gini ya. Jadi teman-teman kayaknya cuman ambil snacknya, kemudian ambil minum, habis itu mungkin minum bentar aja, habis itu balik lagi ke bis aja lah. Karena bangun tidur, jadi teman-teman pilih teh hangat, teh manis hangat. Jadi biar nggak kaget juga sih. Oke, kita cari tempat duduk. Ih, keren ya. Nih, di sini ada kayak ibaratnya kayak flight management guys. Bisa ketahuan armada mana yang datang, armada mana yang udah cabut. Keren ya, investasi teknologi juga. Oke, duduk dulu. Kita habisin minumnya. Snacknya sih bawa ke bis aja kali ya. Oke, teman-teman balik lagi ke bis. Nggak betah panas, jadi mau nyari yang sejuk-sejuk. Balik lagi ngadem di bis. Oke, sambil balik ngomongin bis nih. Kalau secara bis sih jujur teman-teman bilang bisnya bagus guys. Jadi kalian naik bayar tiket mahal dapat bis yang sebagus ini sih sebetulnya worth it kok. Secara kursi juga, secara kursinya bagus, joknya bagus. Paling minusnya ya tadi ini teman-teman kalau masuk ke sini harus semi merangkak, ini aja sih. Sama secara ceilingnya itu kurang tinggi bagi teman-teman. Kemudian multimedianya juga terlalu banyak company profile dibandingin multimedia yang diharapkan oleh penumpang. To be honest, sejujurnya kalau disuruh naik bis ini lagi, mungkin teman-teman akan lebih pilih kelas yang super top guys, dibandingin kelas yang first class yang sleeper ya. Karena untuk super top itu kita akan dapat ceiling yang lebih tinggi. Jadi enak buat duduk, enak juga buat rebahan, walaupun rebahannya mungkin nggak selonjorannya kakinya, penopangnya rada ada jedanya, karena untuk yang penopang kakinya itu rada di depan guys. Tapi itu masih oke lah, secara harga bedanya 125.000. Paling bedanya cuman beda di makanan aja sih guys, sama kursi, bukan tipe kursi yang rebahan, itu doang. Tapi menurut teman-teman mungkin lebih enak, lebih worth it ambil yang super top. Kalau ngambil yang eksekutif plus ya sebetulnya sih kalau kita rombongan lebih enak eksekutif plus sih, bisa sebaris, bisa 4 orang. Tapi kalau lagi pergi sendiri mungkin teman-teman akan lebih pilih yang super top. Ambil sisi yang kursi yang sebelah kiri yang single yang satu. Oke, kita perjalanan lagi balik menuju tol Cipali. Masuk ke tol Cipali, habis itu akan lanjut ke tol Cikampek. Teman-teman sambil lanjutin lagi reviewnya ya. Nah, secara tempat duduk sudah, kemudian secara pelayanan tadi juga staffnya bagus-bagus, baik yang di agen, kru yang di bis, bahkan yang di restoran itu semuanya ramah guys, dan semuanya helpful. Teman-teman sempat nanya beberapa pertanyaan dan dijawabnya dengan baik dan ramah sih. Jadi secara kualitas SDM-nya sih oke, bagus. Secara kualitas bis armadanya bagus, armadanya baru. Bagi teman-teman itu penting karena apa? Banyak terjadi angka kecelakaan yang kita dengar di berita-berita itu biasanya gara-gara perawatan bis yang kurang, atau mungkin usia pakai bis yang sudah terlalu lama. Nah, dengan armada yang masih bagus, logikanya sih guys, logikanya itu masih maintenance-nya masih bagus, jam terbangnya masih belum banyak, jadi mesinnya masih kuat. Kurang lebih itu sih beberapa review dari teman-teman. Hampir perfect guys. Cuman kali ini ada beberapa hal krusial yang menurut teman-teman jadi bikin gak perfect aja sih.
Cuman memang kalau teman-teman pikir itu bukan salahnya di armada Rosalianya sih, ini lebih ke feedback untuk karoserinya kali ya. Karena ini pasti Rosalia Indah juga dapat unitnya udah kayak gini guys. Oke, sambil menikmati pemandangan, ini sudah masuk ke area tol Cikampek guys. Jadi sambil menikmati pemandangan, teman-teman sambil makan coklat dulu nih. Lumayan untuk mengisi energi tambahan setelah tadi snack, kan tadi snacknya nggak dimakan. Sebentar lagi artinya kita sudah masuk ke area Jakarta, jadi habis ini teman-teman juga mau siap-siap untuk turun. Oke, sampai di sini review singkat teman-teman mengulas tentang perjalanan dari Salatiga menuju ke Jakarta naik bis Rosalia Indah First Class yang merupakan kasta tertinggi dari armada Rosalia Indah. Kurang lebih itu review dan pengalaman opini pribadi dari teman-teman. Bagi kalian yang mau naik ini, teman-teman sih merekomendasikan kalian untuk naik bis Rosalia Indah guys. Cuman kalian mau pilih kelas yang mana, ya itu terserah kalian masing-masing lah. Kita sudah sampai di Pulau Gebang, jadi teman-teman mau turun dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke rumah. Oke, thank you guys yang sudah nonton channel ini dari awal sampai akhir. Dan selanjutnya jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe. Teman-teman punya banyak video perjalanan teman-teman, baik itu liburan maupun jalan-jalan, kuliner, staycation. Jadi kalian bisa lihat di channel teman-teman ada berbagai macam video-video tersebut. Semoga bermanfaat, informasi dan pengalaman yang teman-teman bagikan bisa bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya teman-teman pamit undur diri. Jangan lupa untuk kalian support dengan klik like, kemudian share juga buat teman-teman yang lain. Kalau kalian ada komentar juga ketik aja komentar kalian supaya kita juga ada feedback guys. Feedback kalian itu penting untuk improvement channelnya teman-teman. Maupun kalau ada pertanyaan silahkan loh ya. Oke, thank you. Sekian review bersama perjalanan first class sleeper bus Rosalia Indah. Sehat selalu guys. Dan thank you for watching. Bye bye. Pak, pintu timur sebelah mana Pak? Sana ya. Ya makasih Pak.